بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النووي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال في كتابه الأذكار: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي رواية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung daripada kajian kitab Al-Adhkar, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi terkait dengan zikir-zikir yang bernisbat, bersanad, nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang barusan kita baca, Imam Nawawi meriwayatkannya dari Al-Imam Al-Bukhari atau bersanad ke Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut menyambung kepada sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis kita ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau sahabat yang luar biasa, sahabat yang sangat dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub Al-Ansari. Diriwayatkan bahwasannya ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah
dari kota Makkah menuju kota Madinah, itu kan Nabi belum punya rumah. Nabi belum punya rumah. Nabi datang. Sampai beliau di Madinah disambut dengan semua penduduk kota Madinah. Pada saat itu 90% orang Madinah sudah masuk Islam. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, 90% penduduk asli Madinah sudah masuk Islam. Karena udah Nabi persiapkan memang. 3 tahun sebelumnya, atau maaf 2 tahun sebelumnya, Nabi sudah mengirim ustadz, mengirim muallim, yaitu sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, untuk mengajarkan syariat Islam dan berdakwah menyebarkan syariat Islam untuk penduduk kota Madinah. Yang sudah masuk Islam belajar sholat, belajar wudhu kepada Mus'ab bin Umair, muallim yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Yang belum masuk Islam mendengarkan tentang Islam, apa yang dibawa oleh Nabi dari Mus'ab bin Umair. 2 tahun baru setelah itu Nabi hijrah. Nabi hijrah, semua atau 90% penduduk kota Madinah sudah masuk Islam. Disambut Nabi Muhammad SAW seperti yang qasidah yang sering kita dengar, Tola'al Badru Alaina. Nah, itu qasidah syair yang dibacakan oleh penduduk Madinah ketika menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambut Nabi, datang. Ketika beliau datang disambut, semua orang Madinah pengen Nabi tinggal di rumahnya karena kan Nabi belum punya rumah. Silakan ya Rasulullah. Silakan ya Rasulullah. Tinggal di sini ya Rasulullah. Tinggal di sini. Tinggal di rumahku. Semua nari ontanya Nabi Muhammad SAW. Pengen Nabi tinggal di rumahnya. Pengen Nabi tinggal di rumah. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, da'uha fa innaha ma'murah. Udah jangan berebut. Jangan narik-narik onta tuh, dah biarlah kata Nabi. Dia akan memilih tempatnya sendiri. Karena dia mendapatkan ilham dari Allah untuk memilih tempat sendiri. Kata Nabi, udah, biar adil istilahnya. Dosa. Nabi tidak menentukan, aku di rumah fulan, aku tidak tentukan. Tapi onta, kata Nabi, onta Nabi, biarlah dia jalan, di mana dia duduk, berarti di situ akan dibangun masjid dan rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Masjid Nabawi itu letaknya itu yang memberikan petunjuk onta Nabi, tapi bukan sembarangan onta. Bukan sembarangan onta. Jalanlah ini onta. Sampai di satu tanah yang agak lapang, onta tadi dulu. Artinya apa? Artinya di sini posisi untuk membangun masjid Nabi Muhammad SAW dan rumah-rumah untuk istri-istri Nabi. Di tempat yang di situ onta duduk, paling dekat rumah penduduk Madinah, sahabat, rumah Abu Ayyub. Nah, jadi rumah Abu Ayyub ini paling dekat dengan posisi onta duduk. Onta Nabi duduk itu. Kalau ada yang pernah ziarah ke Masjid Nabawi, rumah Abu Ayyub itu seperti yang kami dengar dari ahli sejarah penduduk asli Madinah, sampai sekarang beliau masih hidup. Rumah Abu Ayyub itu tepat ketika kita keluar selesai mengucapkan salam ke Nabi. Jadi kalau kita masuk kan mengucapkan salam ke Nabi itu dari pintu namanya Allahumma shalli ala Muhammad, Babus Salam. Babus Salam. Masuk, kan? Babus Salam. Yang tidak boleh sholat lagi itu sekarang. Cuman jalan, tidak boleh stop. Jalan, sampailah di depan makom Nabi mengucapkan salam. Babus Salam. Kita keluar itu bab baki, pintu baki.
Nama pintunya kan pintu Masjid Nabawi ada nama-namanya semua. Ketika kita selesai mengucapkan salam ke Nabi, keluar kita di pintu setelahnya, pintu Baqi. Nah, rumah Abu Ayyub di pintu itu. Karena rumah atau bentuk kota Madinah dulu, ulama mengatakan hanya seluas pelataran Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pagar Masjid Nabawi yang di luar itu. Nah, segitulah kota Madinah dulu. Tidak luas sampai kemana-mana. Rumah sahabat kecil. Rumah mau dulu. Dempet-dempet, kecil-kecil. Jadi kota Madinah itu hanya seluas Masjid Nabawi bersama pelataran masjid. Semua itu. Yang dipagari sekarang. Ya, kita kalau orang Indonesia di gerbang berapa? 300 sekian. Nah itu. Itu kota Madinah di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Abu Ayyub bertepatan di pintu Baqi, artinya paling dekat rumah dengan tempat duduknya onta itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Senang Abu Ayyub, ya Rasulullah. Onta kan duduk di sini. Artinya bangun masjid di sini, rumah Nabi juga bangun di sini. Sekarang belum ada. Paling parah ya Rasulullah rumah anak. Ngineplah ya Rasulullah di rumahku. Akhirnya Nabi nginep di rumah Abu Ayyub. Nah, dapat keberuntungan beliau. Dapat hadiah yang begitu besar dari Allah bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Diriwayatkan hampir setengah tahun. 6 bulan. Nabi menginap di rumah Abu Ayyub hampir setengah tahun selama 6 bulan. Ya udah kata Nabi, nginepnya di rumah Abu Ayyub. Ontanya, sahabat satu lagi ngomong, lupa Al-Fakir siapa namanya, ya Rasulullah, rumah samping rumah Abu Ayyub rumah anak, onto jadilah yang di rumah anak. Karena ini onto Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi biarlah udah, ini bagian Abu Ayyub. Ontanya biar di rumah anak ya Rasulullah, jangan dua-duanya di rumah Abu Ayyub. Biar ontanya di rumah anak yang ngurus, anak yang menjaga ya Rasulullah. Diizinkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari itu memiliki rumah 2 tingkat. Jadi bangunan 2 tingkat dari dulu. Bangunan 2 tingkat dari dulu. Punya rumah 2 tingkat. Cuman dari kayu. Bukan cor-coran gitu. Jadi kayu. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, antum tinggal di atas, jangan di bawah. Tidak kuat, tidak sanggup Abu Ayyub tinggal di pucuk, Nabi tinggal di bawah. Kata Nabi, tidak. Kau yang di atas, aku yang di bawah. Kenapa? Karena kata Nabi, wahai Abu Ayyub, pasti tiap hari tamu banyak datang. Tiap hari tamu pasti banyak datang untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku tinggal di atas, susah nanti kamunya. Ini Nabi perhatian Nabi Muhammad karena rumah dulu belum ada tangga dari luar mungkin. Jadi kalau nak naik ke pojok, pasti harus melewati lantai bawah. Takut Nabi ganggu Abu Ayyub. Kata Nabi, biar kamu di atas, aku di bawah. Karena aku tiap hari bakal banyak tamu, tidak merepotkanmu. Biar aku di bawah, kau di atas. Akhirnya karena perintah Nabi Muhammad SAW, Abu Ayyub mentaati perintah Nabi, beliau tinggal di atas. Nah, cuman Abu Ayyub bersama istrinya ketika tinggal di atas, Nabi di bawah, itu jalan tidak pernah bersuara. Sudah jinjit terus jalan itu. Jangan sampai ada suara atau ada debu yang jatuh ke bawah, yang mana di bawah mungkin mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau, ini adab sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka jalan tidak pernah ribut. Kalau ketumpahan banyu, cepat-cepat langsung dilap, pakai baju, tidak sampai alat pel dulu istilahnya. Kenapa? Takut air yang tumpah tadi akan menetes ke bawah,
Mungkin saja mengenai Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Ayyub cerita. Tiap banyu tumpah langsung Kamilah pakai baju seketika. Jangan sampai merembes ke bawah karena di bawah ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adabnya sahabat-sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Ayyub yang nyiapkan makan Nabi. Abu Ayyub sudah dijamu sama Abu Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan. Ulama mengatakan, ternyata ketika diusut-usut, rumah yang ditinggali oleh Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah rumah Nabi Muhammad SAW. Ulama meriwayatkan sejarah sebelum Nabi Muhammad lahir. Ada raja dari Yaman. Raja ini bernama Tubba Al-Yamani. Pertama kali raja yang memberikan kiswah untuk Ka'bah. Ka'bah itu dulu tidak kata kiswahnya. Cuman batu begitu aja. Kata kiswah Ka'bah. Siapa pertama kali yang memberikan Ka'bah kiswah? Ini raja dari Yaman. Namanya atau gelarnya Tubba Al-Yamani. Kenapa dia bisa memberikan kiswah ke Ka'bah? Ada ceritanya. Tubba Al-Yamani termasuk raja terbesar yang pernah disaksikan oleh bangsa Arab. Kerajaannya kemana-mana. Mungkin kalau tidak salah kurang lebih 200 atau 300 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Cerita ini. Tubba Al-Yamani ketika habis perang melewati Makkah, tahu di Makkah ada Ka'bah, pengen ngehancuri Ka'bah. Jadi termasuk raja yang pengen ngehancuri Ka'bah itu Tubba Al-Yamani. Akhirnya dia diberikan penyakit oleh Allah yang tidak bisa sembuh-sembuh. Penyakit tadi tidak bisa sembuh-sembuh. Panggil dokter, tak bisa sembuh. Ini karena Allah pengen dia dapat hidayat. Beda dengan Abroha. Abroha di Al-Quran diceritakan Ashabul Fil, apa yang dilempari oleh burung bawa batu dari api neraka Jahannam, Raja Abroha, dia niat ingin menghancuri Ka'bah, dan Allah berikan hidayat sampai binasa. Tubba tidak, Allah pengen dia dapat hidayat. Akhirnya Allah kirim penyakit padanya. Penyakit tidak sembuh-sembuh. Akhirnya Tubba bingung, kenapa aku kena penyakit ini? Tubba pada saat itu membawa ulama dari bangsa Yahudi. Kurang lebih 200 ulama dari bangsa Yahudi ngikut Tubba yang paham Taurat. Kata mereka, wahai raja, jujur saja, kau ini penyakit kualat. Kualat dari apa kata Tubba? Kualat kau ingin menghancuri Ka'bah ini. Ini Ka'bah ini rumahnya Tuhan. Rumahnya Allah, Baitullah. Kalau begitu bagaimana caranya kata Tubba biar aku sembuh? Nazar. Nazar kalau kau disembuhkan sama Allah kau akan melakukan kebaikan untuk Ka'bah dan untuk penduduk Makkah. Nazar Tubba. Kalau aku sembuh tiap hari selama berapa bulan aku akan nyembelih 100 onta untuk penduduk Makkah. Dan aku akan memberikan Ka'bah kiswah. Nah, ini pertama kali itu. Aku akan memberikan Ka'bah kiswah. Kiswah itu kain. Kain yang nutupi Ka'bah sekarang itu. Cuman sekarang tiap tahun diganti itu, Pak. Tiap tahun diganti. Ini sejarah kapan asal muasal ada kiswah Ka'bah atau Ka'bah diberikan kain. Ya nazar, aku akan berikan kiswah ke Ka'bah. Dari sutra, dari kain dasar yang mahal. Betul, nazar yang diterima sama Allah disembuhkan sama Allah. Nah, sembuh tiap hari belum nyembelih onta. Diriwayatkan oleh ulama sejarah yang makan sembelihannya itu bukan cuma manusia. Saking banyak 100 onta, Pak. Tiap hari binatang-binatang buas, burung-burung itu ikut makan.
dibagikan kemana-mana. Sembelihan dari Raja Tuba. Dia kasih Ka'bah Kiswa. Selesai berapa bulan beliau tinggal di Mekah, jalan. Pengen pulang ke Madinah. Pengen pulang ke Yaman. Dari Mekah ke Yaman itu pasti melewati Madinah. Ternyata ketika melewati kota Madinah, ulama-ulama Yahudi tadi yang ikut Tuba, pengikut Tuba, ulama Yahudi, banyak juga dari bangsa Arab, kabilah ini, kabilah. Nah, ulama Yahudi ngomong, karena ulama Yahudi kan tahu di kitab Taurat tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu tahu tentang Nabi dari A sampai Z, detail. Kata mereka, wahai raja, ini tempat, waktu itu belum ada penduduk. Ini tempat yang kita sekarang lagi lewati bakal jadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Bakal jadi tempat hijrah Nabi akhir zaman. Ini ulama Yahudi dari ahlu kitab yang memberikan informasi tersebut kepada Tuba. Kata Tuba, kalau begitu kita nginep dulu di sini. Bangun rumah, aku pengen hadiahkan rumah untuk Nabi akhir zaman. Beliau udah tahu kapan Nabi itu datang. Pokoknya amal baik dulu, niat dulu. Niat dan dilaksanakan. Nyampe tidak sampai itu urusan Allah. Kata Tuba, kita mantap dulu di sini. Aku pengen bangun rumah untuk Nabi akhir zaman. Sebagian yang ikut Tuba perintahkan untuk tinggal di tempat tersebut. Itulah asal muasal ada penduduk di kota Madinah. Kenapa ada bangsa Yahudi di kota Madinah? 3 kabilah besar dari itu. Dari zaman Tuba itu. Mereka akhirnya tinggal di Madinah bersama kabilah-kabilah yang lain. Satu orang Tuba amanahkan. Ini rumah bukan buat kau. Ini rumah buat Nabi akhir zaman. Ternyata rumah tersebut adalah rumah yang Nabi nginap walaupun statusnya milik Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata itu rumah Nabi dari Raja Tuba Al-Yamani. Dia tunggu. Tuba tunggu. Dikiranya udah dekat waktunya. Tunggu sebulan, 2 bulan, enggak muncul-muncul Nabi ini. Sudahlah, berarti mungkin belum takdir ketemu. Dia meninggalkan kerajaannya lama, balik ke Yaman. Balik ke Yaman tentu tidak sempat ketemu Nabi Muhammad karena ulama mengatakan kurang lebih jaraknya 2 sampai 3 abad. Jarak dari Raja Tuba sampai diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rumahnya tadi Allah jaga dari generasi ke generasi ke generasi sampailah ke generasi Abu Ayyub dan diinap, ditinggali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Nah, jadi rumah itu pun rumah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau seperti yang kita ketahui termasuk sahabat yang ikut perang setelah Nabi wafat sampai ke daerah Romawi. Istanbul, Turki, yang dulu namanya dulu itu sebelum Istanbul. Itu dari zaman sahabat sudah ada usaha untuk merebutnya. Nabi menyebutkan dalam hadis, kata Nabi, la tuftahanna al-Qustantaniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaysh dalikal jaysh. Kata Nabi, Qustantaniyah yang sekarang itu namanya Istanbul. Istanbul itu dulu namanya Islambul. Nah, cuman sama orang-orang liberal di sana dirubah jadi Istanbul, Turki. Itu kata Nabi, Istanbul akan menjadi daulat, akan menjadi negeri Islam
sebaik-baiknya pemimpin tersebut, sebaik-baiknya pasukan tersebut, kata Nabi. Ini hadis. Jadi setiap pemimpin Islam ingin merebut kota Istanbul. Tapi tidak berhasil. Dari zaman sahabat sampai berhasil direbut di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih dari Daulah Utsmaniyah. Sultan Muhammad Al-Fatih sampai 2 kali beliau itu berusaha. Yang pertama gagal, yang kedua baru Allah berikan keberhasilan. Sultan yang soleh, bertakwa, dekat dengan Allah, dengan arahan gurunya, murabbinya, mursyidnya, beliau berhasil merebut kota Istanbul. Dan beliau mendapatkan predikat sebaik-baiknya pemimpin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di depan kota Istanbul ada makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi beliau lahir di Madinah, meninggal di Turki, Istanbul. Jihad fi sabilillah. Beliau sahabat nak jihad ke Istanbul, beliau ikuti. Eropa, Pak, udah masuk Eropa itu. Karena Turki itu sebagiannya Asia, sebagiannya lagi Eropa. Istanbul di Eropa. Sampai ke sana. Jihadnya sahabat Nabi Muhammad. Kata Abu Ayyub, aku udah tua. Biarlah aku tua, aku pengen jadi saksi Istanbul ini akan menjadi negeri Islam. Nah, kalau kita ke Turki sekarang, termasuk yang diziarahi adalah kuburan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau meriwayatkan. Ini sekelumit sedikit daripada biografi sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kuburannya sekarang di Turki, diziarahi sama orang-orang yang datang ke Turki. Beliau meriwayatkan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ini zikir dari Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Kata Nabi, 10 kali setiap hari mengucap zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pahalanya, kata Nabi, seperti memerdekakan 4 budak. Merdekakan 1 budak saja, itu dalam hadis lain Nabi sebutkan jaminannya tidak masuk api neraka. Karena ketika orang merdekakan 1 budak, itu tebusan. Jadi misalkan dia divonis masuk neraka, dia pernah memerdekakan 1 budak, tebusan untuk tidak masuk ke neraka. Macam-macam dia menebus dirinya yang tadinya bakal masuk neraka, ditebus dengan apa? Dengan merdekakan 1 budak. Itu pahala kalau kita mau merdekakan 1 budak. Biar kita udah sedih. Habib, kasih lagi sekarang budak. Bagaimana kita biar dapat pahala? Ada. Zikir ini 10 kali diulangi, bukan si kau budak, Pak. 4 budak, kata Nabi Muhammad SAW. Simpel sekali. Zikir yang kalau diulang 10 kali paling 2 menit atau 3 menit, pahalanya seperti merdekakan 4 budak. Dan hanya itu, ada riwayat lain ditambah oleh Abu Hurairah. Sama zikirnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi yang di riwayat ini 100 kali. Kalau di riwayat tadi 10 kali. Kalau di riwayat ini 100
kali. 100 kali. Pahalanya, kata Nabi, seperti merdekakan 10 budak. 10 budak. Pahalanya juga beda. Kalau tadi yang 10 kali 4 budak, ini yang 100 kali 10 budak. Kemudian, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dia dicatat mendapatkan 100 pahala. Ini terlepas dari 10 budak tadi. Pahala 10 budak, kemudian 100 pahala dia dapatkan, ditulis di bukunya, wa muhayyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan 100 dosa dihapus. 100 pahala dicatat di buku baiknya, buku amal baiknya, 100 dosa dihapus dari buku catatan maksiatnya. Kemudian wa kana lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsiya. Ketika dia mengucapkan zikir tersebut sebanyak 100 kali, akan menjadi pelindung baginya dari setan sampai ke waktu malam. Jadi kalau yang baca yang di waktu pagi, itu dilindungi oleh Allah dari setan sampai ke waktu malam. Walam yati ahadun afdal bi afdalla mimma jaa bih illa rajulun amila aktsara minhu. Kata Nabi, tidak ada yang mendapatkan fadilah lebih darinya kecuali orang yang mengucapkan lebih dari itu. Artinya ini pahala udah begitu besar. 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali seperti merdekakan 10 budak, dicatat dapat 10 pahala, dihapus 100 pahala, dihapus 100 dosa, dan dapat perlindungan, jaminan dari Allah, dilindungi dari setan sampai malam hari. Zikirnya cuma 100 kali la ilaha illallah, mungkin 10 menit. Kalau yang udah biasa mungkin paling 10 menit. La ilaha, cepat. 10 menit pahala. Ini hadis sahih di Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Kalau hadis di Bukhari dan Muslim itu, Pak, artinya kita bisa yakin nih, bisa kita pastikan 100% bernisbat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengucapkannya 10 kali seperti merdekakan 4 budak, yang mengucapkan zikir tadi 100 kali seperti merdekakan 100 budak. Kemudian mendapatkan 100 pahala, dihapus untuknya 100 dosa, mendapatkan perlindungan dari setan. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sangat pendek, simpel sekali. Inilah keutamaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita bisa mengamalkan zikir-zikir yang kita dengar dari hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau cuman sekali. Jadi habis dengar ini langsung kita amalkan. Cuman jangan niat sekali jadilah, jangan. Niat kalau baca tiap hari. Cuman jangan tak diamalkan niat. Jadi tiap dengar fadilah amal, tiap dengar ada zikir baru, kita amalkan. Kita amalkan, ingat diamal, lupa dah apa sehari dua hari, ingat diamalkan lagi. Insya Allah mendapatkan keutamaan tersebut dari Allah berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.